Marilah bersama kita akan mohon terang Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terang yang ajaib, terang yang telah menerangi hidup kami, sehingga kami tidak hidup dalam kegelapan dosa. Hati kami telah Engkau celikkan, Engkau yang telah menyelidiki hati dan menguji setiap hati. Baiklah saat ini Tuhan kami datang bertelut di hadapan Engkau untuk mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki. Bebaskan kami dari pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, mengganggu akan pewartaan sabda Tuhan. Biarlah kami fokus mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh masuk berkuasa di dalam hati kami. Kami percaya firman yang kami kerjakan, lakukan dalam kehidupan akan berbuah kekal, boleh nikmati tiap hari. Berkata-katalah kepada kami, kami anak-anak siap mendengarkan. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Ulangan 30 ayat 9 sampai 14. Ulangan 30 ayat 9 sampai 14. Tuhan Allahmu akan melimpahi kamu dengan kebaikan dalam segala upaya tanganmu, buah kandunganmu, hasil ternakmu, dan hasil tanahmu. Sebab Tuhan akan bergembira kembali karena kamu dalam kesejahteraanmu seperti Dia bergembira karena nenek moyangmu dulu. Apabila kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab hukum ini, dan apabila kamu berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sesungguhnya perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Bukan di langit tempatnya, sehingga kamu berkata, siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga bukan di seberang laut tempatnya, sehingga kamu berkata, siapa yang akan menyeberangi laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat padamu, di dalam mulutmu dan hatimu untuk dilakukan. Demikian sabda Tuhan. Mari kita menanggapi bacaan Alkitab hari ini dengan bermazmur bersama dari Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Pada
ayat 1 sampai 14. Kolose 1 ayat 1 sampai 14. Yang demikian firman Tuhan. Salam. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami senantiasa mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal anugerah Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam Roh. Sebab itu, sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Demikian sabda Tuhan. Bersama kita akan mendengarkan bacaan Injil Yesus Kristus. Terambil dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan yang ke-37. Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan yang ke-37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesama manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja rampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang
seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi dia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapat adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hatinya dan dalam hidupnya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan khotbah dengan tema kasih bagi sesama. Setiap kita pasti, siapapun, ingin menunjukkan sesuatu, ingin menunjukkan sesuatu kepada yang dikasihi. Ada seorang suami rela memberikan istrinya kalau emas dan berkatakan permata mahal harganya. Dia berikan pada istrinya sesuatu yang mahal. Dia rela kehilangan uang demi untuk menunjukkan cintanya, kasihnya kepada istri. Ada seorang istri yang rela resign dari pekerjaan, dari jabatannya di sebuah perusahaan. Dia rela kehilangan pekerjaan dan masa depan. Dia rela kehilangan sesuatu yang berharga. Dia lakukan itu supaya dia dapat melayani keluarganya, yang memberi waktu, tenaga, pikiran untuk keluarga. Dia rela resign, kehilangan demi untuk keluarga. Lalu ada seorang anak, setiap pulang sekolah dia berjualan demi untuk merawat ayahnya yang sedang sakit stroke. Ibunya telah tiada, ia seorang diri. Seorang anak rela kehilangan waktu bermain, rela kehilangan tenaga, semangat. Untuk apa? Untuk menunjukkan kasihnya kepada ayahnya. Ada beberapa orang yang mau dan rela melakukan segala hal demi kasih
dan memberi yang terbaik dari apa yang dimiliki. Saya yakin setiap orang yang punya kasih pasti ingin melakukan hal yang terbaik, hal yang sama. Menunjukkan kasih, melakukan kasih itu dengan sungguh. Seperti di atas ada orang yang mau menunjukkan kasihnya, beli barang yang mahal. Ada orang yang rela resign dari pekerjaan. Ada seorang anak yang mau berjualan. Demi kasih, mereka mau tunjukkan. Dia mau lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, lalu bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita pun juga mau mengasihi? Jika kita sungguh-sungguh mengasihi, maka kita pun akan berusaha menunjukkan kasih kita, supaya orang yang kita kasih mengerti bahwa kita sungguh mengasihi. Pasti kita rela melakukan yang terbaik, apapun kita akan lakukan atas dorongan kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata pembuka ayat tersebut, karena apa? Karena kasih-Nya yang besar. Allah berkenan menyatakan, menunjukkan, mewujudkan kasih itu kepada dunia dan manusia. Allah tunjukkan, Allah kerjakan, Allah upayakan dengan sungguh, dan nyatakan kesungguhan itu dengan Ia rela memberikan anak yang Ia kasih. Supaya apa? Saudara dan saya bukan sekedar selamat, tetapi beroleh hidup yang kekal karena kasih yang besar. Karena kasih yang besar. Karena kasih-Nya yang besar, Allah mau melakukan sebuah karya yang besar. Yang nyatakan kasih tanpa pamrih dan tanpa syarat. Dan itulah yang kita kenal dengan kasih yang agape, penuh dengan pengorbanan demi mereka, demi dunia. Allah mengasihi dunia dan manusia. Allah mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya Allah mau lakukan apapun, Allah kerja karena kasih, supaya kita selamat dan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan itulah yang dilontarkan oleh seorang ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang saya yakin tidak mau mati sia-sia. Benar Bapak Ibu? Setiap orang mau melakukan sesuatu, bukan sesuatu yang sia-sia. Kita tidak mau mati konyol, kita tidak mau mati sia-sia. Kita melakukan sesuatu pasti dengan tujuan yang jelas. Pasti ada manfaat, ada fungsi, kegunaan, dan ada keuntungan. Itu sebabnya kita akan berupaya kita melakukan sesuatu yang sia-sia. Kita beli barang, pasti kita pilih barang ini awet atau enggak, dan gitu. Ini
Ini barang bagus enggak? Ini punya manfaat enggak? Selain daripada manfaat, ini bernilai atau tidak? Gak ada orang yang mau beli sesuatu yang mahal tapi besok hilang, besok rusak, besok gak awet. Gak mau. Orang maunya sesuatu yang awet, punya fungsi, punya tujuan, punya kegunaan. Lebih dari itu bernilai, berharga. Pasti kita mau lah. Apa yang kita kerjakan, kita lakukan, pasti kita tidak mau melakukan sesuatu itu untuk sesuatu yang sia-sia. Saudara dan saya yakin kita punya tujuan yang pasti. Saudara dan saya yakin kita punya harapan yang pasti. Kita tidak ingin kita kerja hari ini, kita melayani hari ini, kita punya keluarga hari ini, tapi besok sia-sia. Apa yang sudah kita lakukan dan kita kerja, pasti tidak mau. Kita ingin sesuatu yang sifatnya hal yang sama dilontarkan oleh seorang ahli Taurat kepada Yesus. Apalah artinya apa? Semua yang bisa kita dapatkan di dunia ini, namun pada akhirnya bila itu akan sia-sia. Dan semua yang ada di dunia ini, banyak orang yang berkata time is money, waktu untuk uang. Uang menjadi sesuatu yang sangat bernilai dan berharga. Harta dunia dan kesenangannya mungkin bagi semua orang, bagi sebagian orang itu adalah sesuatu yang bernilai. Tapi dari semua yang akan orang dapatkan di dunia ini, orang berkata ini yang bernilai, ini yang berharga. Sesungguhnya hanya ada satu yang bernilai dan berharga. Apa Bapak? Dunia ini mungkin sebagian orang berkata uang, jabatan, kekayaan, kesenangan adalah yang bernilai. Tapi hanya ada satu yang bernilai dan berharga, lebih dari semuanya ini. Apa Bapak itu? Yaitu waktu. Waktu itu nilai. Apalah gunanya kita mendapatkan semua ini bila waktu itu sudah habis. Tuhan sudah bilang cukup, selesai, sudah tidak ada. Itulah sebabnya waktu menjadi sesuatu yang sangat bernilai dan berharga. Kita bisa dapat semua dunia ini, tapi Anda tidak akan bisa mendapatkan waktu. Waktu akan berjalan maju. Waktu akan meninggalkan masa lalu. Waktu tidak bisa diulang kembali. Waktu bukan sekedar timing, jam. Waktu juga berkata tentang kesempatan. Bila waktu, timingnya, dan kesempatan itu sudah tiada, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Itulah sebabnya seorang ahli Taurat bertanya, apa yang harus kuperbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal, supaya apa yang kulakukan di dunia ini tidak sia-sia. Tanyaan logik dilontarkan seorang pemuka agama, paham kitab suci. Dia bertanya, apakah kesucianku, kebaikanku, religiusku bisa menuntun aku, ataukah ini semua
semua yang kulakukan akan berakhir sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ahli Taurat yang bertanya, gimana aku harus mendapatkan hidup yang kekal? Lalu dia mampu menjelaskan isi kitab suci, apa yang diajarkan oleh Nabi Musa dalam perjanjian lama, apa yang menjadi kehendak Allah bagi bangsa dan umatnya tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesamanya. Dia runtut, dia jelas, dia mampu menyampaikan itu dengan baik. Kemampuan seorang ahli Taurat. Lalu ia bertanya, siapakah sesamaku manusia? Dia paham kitab suci, tapi dia tidak paham siapakah sesamanya manusia. Dia tahu benar apa isi kitab suci, namun sayangnya otaknya, pikirannya hanya sebatas teori. Maka di kitab Ulangan tadi dikatakan firman itu gak sulit, gak sukar. Dia tidak di atas langit, tidak di atas laut seberang. Firman itu ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Tapi apa yang membuat kamu tidak bisa melakukan? Karena engkau membuat itu menjadi rumit, menjadi sulit, menjadi sukar, sehingga engkau tidak bisa melakukan, tidak mampu melakukan. Padahal firman itu jelas, firman itu mudah engkau lakukan. Karena apa? Pikiran seorang ahli Taurat itu hanya terbatas teori. Maka dunia ini banyak orang yang pinter teori, ngomongnya pinter. Kalau nulis di media sosial sih bagus, agamis, teori. Tapi pada kenyataannya kita bisa melihat negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa masih ada sikap-sikap intoleran, masih ada sikap-sikap bullying, persekusi. Banyak hal yang ditunjukkan oleh orang yang atas namakan agama justru tidak mampu berbuat baik. Banyak orang yang pintar teori, tapi kalau sebelum praktek, kalau ditanya solusinya apa? Kalau ngomong pinter, ngomong bagus, ngomong indah, tapi ditanya solusinya, Anda bisa lakukan, diam. Kalau kita tahu yang baik, Tuhan benar, yang kita kerjakan. Jangan hanya sebatas teori, jangan omong doang, nyuruh orang lain baik, tapi dirinya sendiri tidak pernah berbuat. Itu yang membuat ahli Taurat ini belum dapat mengerti, bahkan tidak dapat melakukan apa yang Tuhan hendak. Terlalu banyak bicara, terlalu banyak berteori, prakteknya kosong. Dari kisah orang Samaria yang baik hati kita melihat dua orang yang punya nama besar, dua orang yang mempunyai jabatan besar, dua orang yang memiliki segalanya kala itu, nama besar, jabatan, juga materi. Imam dan seorang Lewi, ya jabatan, ya nama, ya segala. Tapi itu tidak berjamin
bahwa orang itu bisa melakukan hal yang sesungguhnya sederhana, bisa dia lakukan. Jadi sulit, sukar. Nama besar tidak menjamin seseorang bisa melakukan perbuatan dan karya yang besar. Lewi dan imam, nama besar tidak menjamin dia bisa melakukan sesuatu yang besar di mata Tuhan. Hal yang sangat sederhana yang seharusnya dia dapat lakukan, justru dia tidak bisa. Seringkali Tuhan Yesus mengkritik setiap pada perkara-perkara yang kecil. Maka daripadamu akan diberikan perkara yang besar. Mampukah kita melakukan perkara yang sepele yang sesungguhnya sederhana? Gak usah yang daki-daki dulu, yang sederhana dulu, yang sepele, yang kecil. Setia enggak? Bisa enggak kita melakukan? Itu pun terkadang kita berkata, saya manusia yang penuh dosa. Saya manusia yang belum sempurna. Saya ini masih jauh dari apa yang Tuhan kan, dari berbagai macam dalil dan alasan. Bahkan teori yang untuk membenarkan diri kita sendiri. Seperti Ali Taurat membenarkan apa yang dia membenarkan dirinya sendiri. Seorang Samaria, jika dua nama besar tidak bisa melakukan, mereka hanya melewati orang yang sekarang di tepi jalan. Saya kurang tahu apakah para imam ini berpikir, kami Ismail, saya sibuk, saya repot, saya sedang banyak kegiatan, sorry, no time for you, gitu ya. Atau berpikir, lu gue, urusan lu bukan urusan gue, gitu. Mungkin saja. Atau seorang Lewi, seorang yang dianggap sangat religius. Aduh, Samaria nih, ya gitu. Orang kafir nih, ya. Tidak seagama nih, gitu ya. Apalagi ada darahnya, aku najis nih. Entar saya mau ibadah, kalau kena yang haram-haram, yang najis-najis ini, ntar aku ibadahku sia-sia dong, gitu Bapak Ibu. Akhirnya Lewi ini juga lewat aja. Padahal di sebelah sana dia lihat jadi pelana. Enak orang ngerti lah Bapak Ibu. Itulah yang dilakukan oleh seorang Lewi dan imam. Sedangkan seorang Samaria yang tadi sebut namanya, bahkan tadi sebut jabatannya, tadi sebut keberadaannya, ia dapat melakukan perbuatan yang besar. Seorang Samaria tanpa nama besar, tanpa pekerjaan, tanpa jabatan yang besar, tapi dia bisa melakukan perbuatan yang besar di mata Tuhan. Yaitu ia menolong, merawat, dan memberi yang terbaik. Kasihlah yang membuat si Samaria itu mampu melakukan perbuatan yang besar, yang baik, pada bernilai berharga di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Jangan ingin tampil baik di mata orang sia-sia. Dunia boleh lihat kita ini jelek, kafir, gak apa-apa. Tapi Tuhan lihat hati kita itu baik. Yang tampil dengan hiasan aja, karena itu sia-sia. Biarlah Tuhan melihat keindahan di dalam diri kita. Karena apa? Perbuatan kita, tutur kata kita, tingkah laku kita indah.
daripada tampil bagus, baju bagus, itu perhiasan cantik, tapi hatinya kalau nggak baik, kelakuannya kalau nggak indah, itu sia. Ada perbuatan yang besar yang si Samaria itu lakukan. Yang pertama, dia pergi membalut luka-luka si korban. Ada tindakan, aksi nyata. Ya, rawat dan peduli terhadap penderitaan seseorang. Yang pertama, ada aksi nyata. Tidak berhenti pada sebatas teori, tidak berhenti pada sebuah asumsi. Si Samaria ini nggak tanya, lu Samaria atau Yahudi, gitu ya. Lu agamanya apa ya, gitu ya. Enggak. Si Samaria itu langsung berbuat, tidak tanpa bertanya, siapakah engkau? Aksi itu melewati batas. Aksi, ada tindakannya. Dia pergi, dia merawat, dia peduli terhadap penderitaan seseorang. Yang kedua, ia menyirami si korban dengan minyak dan anggur. Minyak dan anggur. Setelah itu dia balut lukanya. Yang menarik, perbuatan yang sangat berharga, sangat bernilai, meskipun itu kecil. Minyaki, tuangi anggur. Bapak Ibu, tradisi Israel kalau ada orang sakit itu diminyaki dulu baru tuangkan anggur. Dan anggur itu harganya mahal karena dia mampu membunuh bakteri dan lain sebagainya. Jadi apa yang dilakukan si Samaria ini punya nilai. Dia tidak hanya sekedar aksi, dia mau memberi, bahkan memberi yang terbaik kepada si korban. Apa yang dia miliki tanpa dia punya rasa menyayangkan. Ya kelong, ya tinggal sedikit kan gitu. Aduh, eman-eman dulur kudu dulur tutu konco HP tutu itu aduh kiki kalau itu sudah pikirannya gak nyampe, gak bisa sampai Samaria. Kalau sudah pikirannya untuk rugi, tinggal sedikit, sisa, dia melewati batasan. Dia tidak menyayangkan apa yang dia miliki berkurang atau tinggal sedikit atau bahkan terhilang. Dia lakukan untuk kebaikan pada orang lain dan tanpa mengharapkan untung. Yang ketiga, Bapak Ibu, ia menaikkan si korban ke atas keledai kesayangannya. Oh, ini yang menarik. Keledai kesayangannya, keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa si korban itu ke tempat penginapan dan merawatnya. Ini tindakannya luar biasa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang ini mau keluar dari zona nyamannya, Bapak Ibu. Bayangkan, enak Pak Mercy, mobil apa-apa, ketemu wong, waduh, mobilmu reget ya, gitu. Belum tentu orang mau buka pintu, Bapak Ibu. Aduh, eman-eman mobilku bartaku bajir, arti jero pelayanan, eman-eman dipulungi wae wis, kono gerejane butuh menyewa wae, kan gitu ya. Eman-eman itu. Orang ini mau keluar dari zona nyamannya. Dia turun, dia naikkan si korban ke atas keledainya.
Dia jalan, Bapak, dia jalan. Si korban naik keledai, ia keluar dari zona nyamannya. Adalah dia yang butuh. Dia perlu. Dia tarik keledai. Si korban mendapatkan kenyamanan. Meskipun si Samaria harus kehilangan waktu sedikit untuk sebuah kenyamanannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, orang ini mau bilang sudah kenyamanannya. Kehidupannya yang personal, privasi, kesenangannya harus dia tinggal untuk dapat untuk memberikan sesuatu yang baik kepada si korban. Kadang kita tidak mau melayani kan juga karena itu loh Bapak Ibu. Ya, alam ngapain sih di gereja, ngapain sih pelayanan nonton sinetron habis. Kita juga malas kok keluar dari zona nyaman kan gitu ya. Ngapain sih ke gereja, ngapain sih pelayanan, ngapain sih kunjungan, ngabis-ngabisin waktu, keluar duit, mending buat beli makanan, buat senang-senang. Ngapain sih kita melakukan itu? Toh ada orang lain, biarkan aja lah. Saya di rumah. Kita sendiri tidak mau keluar dari zona nyaman. Kita tidak peduli, kita tidak mau. Karena memang keluar dari zona nyaman itu sulit. Tapi bagi seorang Samaria itu tidak sulit, mudah. Yang keempat, yang menarik, si Samaria ini memberikan 2 dinar kepada si pemilik penginapan yang memberikan harta uang secara berlebih kepada orang yang membutuhkan. Dia beri bantuan. Dan yang kelima yang menarik Bapak Ibu, setelah ia memberikan uang itu untuk merawat dan membelajarkan bagi si korban, dia mengatakan kepada si pemilik penginapan bahwa bila lebih dia akan kembali dan membantu. Jika uang itu tidak cukup. Apa yang menarik dari kisah terakhir ini? Apa yang menarik? Yang menarik adalah yang namanya kebaikan dan kasih itu nular. Benar nggak? Bayangkan kalau si pemilik penginapan itu bilang, "Lu siapa? Jaminannya apa nanti?" Aduh enak aja. "Lu kapan kamu kembali? Ini duitku loh." Bisa loh. Si pemilik penginapan jadi awal, si pemilik penginapan punya asumsi wong Samaria, bangsaku tutup, Yahudi tutup, kok saya suruh ikut tanggung jawab. Oh, Bapak Ibu yang menarik, si pemilik penginapan ini ketularan kebaikan dan kasih si orang sama dengan uang dinar yang kerjakan ia rawat, dan bila lebih ya akan pasti. Yang namanya kasih dan kebaikan itu nular. Apa yang kita tularkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, itulah yang akan menjadikan mereka seperti apa mereka. Seperti hanya virus yang sudah menular. Kalau kita sebarkan virus kematian, kebencian, dendam, egois, mementingkan diri sendiri tanpa peduli, tidak ada kasih dan kebaikan, maka kita hanya akan menunggu benih-benih kematian. Dunia ini tidak akan pernah ada damai. Karena apa? Ada sebagian orang yang menularkan virus kematian. Bukan menularkan virus kebaikan. Perbuatan besar yang tidak pernah disangka
oleh orang beragama, yaitu perbuatan kan. Orang Samaria yang dipandang hina, kafir, tidak beragama, Tuhannya 3, gitu ya. Namun justru si Samaria inilah patut disebut sebagai orang beriman. Dia melakukan tindakan kasih. Orang yang melakukan hal yang tidak baik, namun dia melakukannya dengan kekuatan dan cinta Tuhan yang tidak terbatas. Menariknya, belas kasihan ini menular kepada si pemilik rumah, tidak menentang atau protes saat menerima tamu korban yang tidak pernah dia kenal dan yang sebangsa. Perbuatan kasih dan kebaikan pasti akan menular kepada orang-orang di sekitar. Apa yang kita lakukan dengan kasih pasti akan menular kepada orang lain. Orang lain akan berbuat hal yang sama. Bapak Ibu punya keluarga, punya anak-anak. Anak-anak keluarga Kristen akan tampak baik, setia, penuh kasih, bisa berbuat baik. Itu ujung-ujung otomatis karena teladan orang tua menularkan perbuatan baik dan kasih. Maka anak-anak keluarga Kristen itu punya kebaikan dan kasih. Kalau mau melihat orang tuanya, lihatlah anaknya, karena buah jatuh tidak jauh dari pohon. Kalau anak-anak Kristen egois, anak-anak Kristen tidak mau berbagi, ya berarti pohonnya nggak jauh dari buah. Kenapa? Orang tua punya tanggung jawab menularkan kebaikan dan kasih. Buahnya akan tampak, hasilnya akan terlihat. Dari siapa? Dari orang lingkungan terdekat, yaitu keluarga, yaitu anak-anak. Dan melalui keluarga lah akan menularkan kasih dan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya, bagi orang lain, bagi sesamanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tularkan kasih dan kebaikan pada keluargamu lebih dulu. Selesaikan dulu kepada keluarga. Gak usah teori, gak usah daki-daki. Keluargamu dulu, selesaikan, kerjakan itu. Karena dalam keluarga akan menularkan kasih dan kebaikan. Keluarga yang bisa mengasihi sesamanya adalah keluarga yang terdidik, tertular oleh virus kebaikan dan kasih. Sehingga keluarga Kristen kalau melihat orang lain itu bukan musuh. Keluarga Kristen kalau melihat orang lain itu bukan orang kafir. Orang Kristen kalau melihat sesamanya adalah ciptaan Tuhan. Sama, saya harus merasa, saya harus baik, saya harus membantu, menolong. Jadi orang Kristen itu kalau nolong orang telur kayak gerejanya ngendi ya, kayak agamanya apa gitu ya, udah enggak ada. Karena apa? Pikiran keluarga Kristen itu baikan dan kasih bagi. Amin. Kita amin.
jemaat yang terkasih, marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertai kita, mengaku iman percaya kita dalam pengakuan iman rasul. Hendaknya setiap kita mengucap demikian: Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari-hari dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang keluar dari yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jadilah saksi Tuhan, jadilah garam dan terang dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Siapa ini? Masih lama.
Iya, kacamata deh. Nyompetin salamannya nyompetin. Antrian panjang. Oh iya. Enggak menteni barang. Macet. Orang macet sih ngomong nih. Halo kakak. Halo yang tahun ya? Oh sama ulang tahun. Oh Fiona. Fiona ulang tahun ya. Hadiahnya mana? Makasih ya. Besok kita minggu depan aja nih.